Bang, apa benar Shopee dan Akulaku itu udah bisa melacak keberadaan teman-teman yang galbay di aplikasi mereka? Artinya kita mau sembunyi dimanapun ya, mereka bisa tahu keberadaan kita dan katanya itu juga udah atas persetujuan dari OJK. Oke, yuk kita bahas ya, apa emang seperti itu atau tidak? Nah, jadi sebenarnya guys ya, untuk izin-izin akses ini itu nggak baru-baru aja ya. Mulai dari dulu pun sebenarnya mereka itu udah punya izin akses lokasi kalian. Ya, jadi waktu kalian daftar di awal, kalian memberikan izin akses lokasi itu ya. Nah, artinya kalian udah memberikan mereka akses lokasi kalian. Nah, tapi untuk persoalan izin lokasi ini itu sebenarnya hanya digunakan untuk mencocokkan alamat tinggal kita sekarang ya yang kita cantumkan ketika pendaftaran dengan izin akses tadi ya. Apakah sesuai atau tidak? Nah, sehingga para analis dari pinjol ini itu bisa lebih yakin untuk memberikan pinjamannya kepada kita. Jadi intinya supaya kita itu nggak bisa membohongi mereka ya guys ya. Nah, jadi hanya sebatas itu aja. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, mereka menggunakan izin akses tersebut untuk melacak keberadaan kita karena kita gagal bayar ataupun tidak membayar pinjaman kita. Untuk persoalan itu, menurut saya pribadi, dan kalau kita berpikir secara logika pun hal ini cukup wajar ya guys ya. Karena kan mereka udah memberikan pinjaman kepada kita. Dan udah sewajarnya mereka menagih uang mereka kembali ya. Jadi nggak ada yang salah dengan izin akses ini. Nah, kemudian kalau misalnya khusus untuk Shopee dan Akulaku ini kan mereka e-commerce ya. Jadi mereka secara real time bisa mengetahui di mana kita saat ini ya lewat alamat yang kita gunakan ketika kita belanja di platform mereka. Nah, menurut saya juga hal ini cukup wajar ya guys ya. Karena kan yang memberikan pinjaman kepada kalian perusahaan mereka-mereka juga ya. Jadi ya wajar mereka memanfaatkan satu data di satu departemen mereka untuk mengurus departemen lainnya. Dan sampai saat ini juga nggak ada larangan ya untuk hal-hal seperti itu. Tentunya hal-hal seperti itu bisa mereka gunakan untuk mengancam kalian guys ya. Misalnya nanti mereka akan nakut-nakutin kalian dengan, "Bapak sekarang lagi di sini ya, sebentar lagi saya ke situ ya Pak." Lalu bisa juga gini, "Bapak kok berhenti di warteg? Lagi lapar ya Pak." Nah gitu-gitu ya guys ya. Jadi nanti yang ada kalian kena mental guys ya. Karena nanti kalian pasti akan malu kalau mereka datang ke rumah kalian. Nah kalau ada DC-DC yang seperti itu pasti akan sangat merepotkan ya guys ya. Nah kemudian solusinya gimana bang? Buat yang memang ada niat bayar tapi memang belum ada aja duitnya. Nah sebenarnya untuk hal-hal seperti itu cukup sepele ya guys ya. Kalau kalian hapus aplikasinya, itu udah otomatis mereka nggak akan bisa melacak kalian lagi guys ya. Jadi untuk sementara kalian bisa hapus aja aplikasi mereka itu. Nah kemudian kalau memang nanti kalian udah mau bayar ya, kalian bisa install ulang lalu kalian bisa bayarkan utang kalian. Oke, terjawab ya teman-teman. Bahwasannya untuk melacak nasabah yang galbay ini itu bukan baru-baru ini aja beritanya. Tapi hal-hal seperti ini itu udah lama ya guys ya. Dan gak hanya untuk Shopee dan Akulaku aja selaku e-commerce. Tapi pinjol-pinjol lainnya ya yang legal itu juga udah bisa melacak kalian secara real time. Ya paham ya teman-teman. Oke, demikian aja video pembahasan kali ini ya, semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.